Nama saya Hendro Kevin dengan NPM 2223034. Saya dari mahasiswa KMRT di Jakarta dengan Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya sedikit tentang kamus KMRT yang berkaitan dengan CSR kamus tersebut. Tapi sebelumnya bisa Bapak memperkenalkan diri dan berapa lama Bapak bekerja di KMRT dan jabatan Bapak itu? Pagi Mas. Saya Bornates Panjaitan. Secara struktural saya menanggung jawab pengabdian kepada masyarakat. Mulai bekerja mungkin dibilang cukup lama sih, ya sepertinya udah. Saya bergabung dengan AKMRT dari tahun kepemilikan yang lama itu dari tahun 96. Tapi mungkin resmi diambil Gunadarma itu kita tahun 2004. Mungkin itu aja ya, jadi potong pas aja deh. Jadi ibaratnya saya bergabung dengan AKMRT di Jakarta ini dari tahun 2004 di bawah kepemilikan orang-orang dari pemilik Universitas Gunadarma, seperti itu. Ya, untuk AKMRT itu ada CSR-nya atau tidak? Gini, kita kan pertama kalinya CSR itu sendiri itu apa? CSR sendiri adalah Corporate Social Responsibility ya, yang dalam artian mungkin adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan sederhananya itu untuk bisa mungkin kebermanfaatan ya, bermanfaatan yang di sini mungkin bisa saya uraikan apakah itu kepada perusahaan sendiri, kepada masyarakat, kepada pemerintah, atau kepada mungkin justru mungkin alam sekitar kan di situ, ya kan? Jadi kita harus harus bisa dulu memilah mungkin ya, dalam arti ini sekarang bentuk yang CSR seperti apa yang sudah ataupun dijalankan oleh AKMRT di Jakarta gitu Mas. Yang sudah, kalau misalkan Bapak bisa menceritakannya, mungkin yang sedang dijalankan juga atau yang sudah, boleh dua-duanya sih Pak gitu. Kalau sebenarnya yang sudah itu sih sederhana banget nih, kita mungkin untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang pasti di lingkungan kampus AKMRT di Jakarta, kita mungkin satu-satunya kampus yang menghidup kepada Gunadarma yang tidak memiliki kantin. Kamu garis bawahi gitu ya. Gunadarma dalam artian kita berada di dalamnya ini, kita tidak memiliki kantin walaupun punya hampir 48 lokasi kampus. Itu mungkin salah satu bentuk CSR yang sederhana yang diberikan kesempatan oleh dalam hal ini Gunadarma melalui AKMRT Jakarta kepada warga sekitar. Silakan Anda ibaratnya mungkin membuka lapangan usaha ya, pengerjaannya untuk ya jualan makanan, jualan minuman, intinya begitulah, mikro kita bilang ya, usaha mikro. Itu yang pertama, itu sederhana banget. Orang nggak punya kantin ya pasti memberikan kesempatan sama orang. Oh, jadi berarti Gunadarma ada alasannya untuk tidak mendirikan kantin? Salah satunya itu ya, kita memberikan kesempatan. Mereka juga ada yang mungkin kalau pas di lokasi yang kita ini memang nggak kurang mendukung ya, yang di lokasi J4 ataupun lokasi J5 sebenarnya untuk itu nggak ada tuh. Misalnya untuk kayak fotokopi kan kita susah banget, tapi kalau yang di kampus-kampus lokasi Gunadarma yang lain ya kamu bisa misalnya kayak Pocin, terus yang Kelapa Dua, ya adanya cuma waktu sama fotokopi doang, nggak ada bisnisan lain udah gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau terus misalnya kita bilang sekarang untuk kepada pemerintah, ya kan salah satu bentuk Tridharma perguruan tinggi, satu itu adalah pengajaran, yang kedua itu pengabdian, yang ketiga penelitian. Penelitian dan pengabdian dari kembali saya, pengajaran, penelitian dan pengabdian ya. Nah, pas kebetulan di pengabdian itulah yang mungkin akan lebih dekatnya kepada posisi CSR, pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan saya penanggung jawabnya untuk AKMRT di Jakarta. Nah, seperti yang kami tanyakan tadi, misalnya apakah yang sudah dijalankan sama AKMRT? Mungkin jawaban saya yang pertama, bentuk-bentuk CSR yang bisa dikaitkan dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh AKMRT kepada warga sekitar. Kita pernah tahun berapa, saya tepatnya agak lupa,
2000 kayaknya masih antara kayaknya 11-belasan lah, 16 apa ini ya, kita pernah melakukan satu, memberikan pelatihan public speaking ya, itu kepada warga masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu. Oh, itu secara cuan-cuan. Free, tak kasih makan, tak kasih minum, tak kasih sertifikat, itu istilah Bapak Direktur kita ya, itu. Yang keduanya kepada warganya sendiri, itu untuk Karang Taruna kita memberikan pelatihan fotografi ya. Nah, kalau untuk tingkat-tingkat sekolah, kita dulu pernah memanggil itu perwakilan-perwakilan dari sekolah ya tadi, untuk memperkenalkan dunia, bahasanya mungkin kalau sekarang ini apa ya, sebenarnya sih broadcast dalam artian itu kita punya peralatan televisi, punya peralatan radio seperti itu. Mungkin kalau sekarang ini yang trennya nanti new media tadinya kan seperti itu, sudah berbasiskan internet. Kalau kayaknya kalau waktu zaman itu kayaknya masih belum terlalu ini sih dengan internet mas gitu. Itu jadi bentuk-bentuk itulah yang maksudnya kita bisa saya sampaikan dalam artian CSR-nya AKML TV. Keberadaan AKML TV ini untuk kebermanfaatannya terhadap masyarakat sekitar dan seperti itu ya. Mungkin tadi kalau saya bilang larinya terus ke pemerintahan ya, pastinya kita ikut membantu juga kan gitu, memberikan pendidikan dia kan, pelatihan yang dalam artian bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan kalian dari warga ataupun dari masyarakat sekitar yang ada di lingkungan AKML TV Jakarta itu. Kalau untuk proses CSR-nya sendiri itu gimana Pak? Maksudnya kayak mungkin ada kendala atau lancar aja itu CSR? Kalau terkait kendala ini kan terkadang yang pasti kita ini mencari masalah semacam kayak penyelesaian waktu ya. Mungkin kalau anggaran, mungkin tadi kan masnya kan nyinggung masalah misalnya tadi apa ya, itu free atau apa ya dalam artian biaya. Terus terang untuk masalah pembiayaan itu biasanya kita sendiri yang harus melakukan dalam arti menanggung AKML TV Jakarta. Dan itu kalau nggak salah sih memang ada aturannya. Cuma saya nggak tahu secara detailnya berapanya itu yang harus misalnya diwajibkan oleh perusahaan itu mengeluarkan anggaran untuk bentuk CSR gitu ya. Yang pasti itu ada di anggaran. Itu sudah tersendiri ya. Jadi misalnya kayak kita mengadakan pelatihan semuanya seperti yang tadi dari pihak konsumus ya, komunikasi segala macamnya kita tanggung. Tidak ada maksudnya pembebanan kepada masyarakat sekitar ataupun warga yang untuk kita berikan pendidikan dan pelatihan sendiri. Nah, yang sulit justru ya terkadang kita mau menawarkan nih, kita mau menawarkan memberikan pendidikan, memberikan pelatihan secara free. Mereka itu menuntutnya dibayar. Paham? Gimana tuh Pak? Saya kurang paham. Jadi begini loh, kamu itu kalau misalnya dikasih ilmu doang itu nggak mau. Jadi harapan kamu itu selain kamu dikasih ilmu, ya ataupun warga itu dikasih ilmu, dikasih pendidikan, mereka itu berharap ada uang saku. Itu kendalanya yang paling berat. Nah, itulah yang memang pada umumnya sekarang ini justru kita ini maksudnya untuk berbagi secara ilmu pengetahuan sudah tidak lagi masuk kalau tidak ada maksudnya tadi apakah itu dibilang kayak uang saku, kayak uang transport, kayak uang makan ini istilahnya. Itu kendala yang paling berat sekarang. Kayaknya mah boleh deh kalau misalnya sekarang nih saya bilang nih, kamu tinggalmu di mana mas? Di Unir ya kan? Coba deh kamu tanya, kalau misalnya kampus saya mau melakukan pelatihan free, siapkan pesertanya, ada nggak? Itu dulu kita tes. Itu yang justru yang saya sulit sekarang itu. Jadi mindset dari warga itu sendiri saya juga sudah bingung kan. Mau dikasih ilmu nggak mau, dikasih ini nggak mau. Maunya tadi harusnya ada uang saku, uang makan ya, kalau itu merepot juga kita. Berarti untuk dana untuk CSR tersebut itu tidak ada pihak ketiga, melainkan hanya emang udah ada dana tersebut. Memang murni dari perusahaan, tidak ada dari pihak ketiga. Kalau dari sudah pihak ketiga kita berarti kan nanti sponsorship, nah itu malah larinya bukan yang nyari ini ya, nantinya sama aja.
sama sekali Iya, nggak ada. nggak ada. Jadi diambil dari perusahaan. Makanya ya harus ada tuntutannya minta. Kita ada uang saku, repot saya juga dikata sama direktur, ngapain kan begitu, ya udah nggak usah akhirnya. Masa mau dikasih ilmu, dikasih pendidikan, dikasih pelatihan, dikasih wawasan pengetahuan yang pasti akan membedakan kamu dari yang lainnya, nggak mau kan Malah gitu. minta duit Malah lagi. minta duit lagi, minta uang saku kan gitu. Udah bahasa Jawanya kan dikeyatin, jalur rempel jalur ndas kan gitu. Dan untuk Bapak Itu. sendiri, CSR itu penting atau enggak sih Pak? Wah, kalau bicara penting nggak penting mas, ya salah kita kalau ngomongin tidak ada kepentingannya, ya penting banget lah. Ya kan, cuman tadi yang menjadi kendala itu kadang kita ini mau melakukan CSR yang bentuknya kepada ilmu dan pengetahuan, itu tanggapan itu hampir tidak ada. Tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat justru Jual berbalik pasir. iya, malah dia berharapnya itu tadi bahwa kita ada, mereka mendapatkan uang saku. Itu udah saya jalani di beberapa lokasi. Jadi untuk tadi itu kalau misalnya kendalanya segala macam itu yang permasalahan kita mendasar. Nah, ketika kemarin itu kan Bapak bilang ada kendala dari tanggapan masyarakat yang meminta timbal balik. Itu gimana Bapak menanggapi itu? Ya mungkin kita hanya bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih ya Bu, mungkin atau misalnya Mas, Mbak ya kan, ini kan maksudnya kita bukan, kamu ini bukan dikasih ikan, tapi kamu kita berikan kain ya. Terserah sebenarnya, kalau kamu punya kail, kamu mau mancing di comberan kek, mau mancing di kolam kek, mau mancing di laut, di danau, enak. Tapi kalau udah dikasih ikan, Terus ini kan minta kail lagi. nah minta kail lagi, kan ngerepotin kan gitu loh. Iya kan? Masih muda malah minta Ya, itu. itu yang terkadang ini jadi yang pemahaman di kita ini sama nih sebenarnya. Kalau kita bilang aja yang sederhana juga di seputaran kampus begitu ya, kalau mereka juga sebenarnya tidak membantu kita dalam artian menjaga, bolehlah kita bilang kayak ketertiban, keamanan, kayak keindahan, kebersihan, apalagi yang paling enak kan itu kan harusnya kan udah kita sikat-sikatin. Kamu belum ini di J4 karena kita paling lamanya di sini dulu saya ya kan, itu sampai ada yang maksudnya kayak kalau malam dijadikan latihan main skateboard dulu, itu kan kaca segede itu tuh gedung, kalau misalnya ketenggor pecah siapa yang tanggung jawab? Ini mabuk ya kan. Sama, jadi kalau sama-sama maksudnya dalam artian warga sendiri juga tidak maksudnya mendukung kita, itu kan jadi kan sama aja, ibaratnya kita melulu yang berbagi ya kan gitu loh mas. Dan dikasih hati, minta jantung. Iya, itu tadi yang maksudnya yang saya sampaikan di awal kan gitu. Jadi, apa gitu loh. Jadi maunya ini kayak apa ya? Jadi susah banget kayaknya, maksudnya satu paket komplit gitu loh, yang udah ready banget, enak banget gitu loh. Saya mau belajar tapi saya juga mau diberikan uang ongkos, ibaratnya uang lelah karena saya belajar. Waduh, seorang besar lah kalau begitu. Coba deh kamu misalnya nih ya, nanti kamu kan baru sekarang ini semester 1 ya. Nanti deh semester di akhir kamu misalnya ada praktek kerja lapangan ya. Kalau kamu cuma sekedar kayak nuntut praktek kerja lapangan, itu mungkin nanti banyak. Tapi kalau kamu sudah berorientasi terhadap hasil, bahwa kamu nanti dengan bekerja itu dengan PKN itu kamu harus dapatkan uang makan, harus uang transport, gak bakalan PKL mas. Yakin. Untuk kendala CSR itu kan ada beberapa kendala dan itu tetap dilanjutkan atau ada beberapa CSR yang ada kendala tidak dilanjutkan. Ya pasti. Kalau misalnya dalam artian kita sudah memberikan pemahaman-pemahaman yang menurut kita harusnya masyarakat ini sadar, ya kan, harusnya masyarakat ini paham, ngerti, akan kita lanjut. Tapi kalau enggak, ya mendingan kita cari yang lain. Dan itu memang yang diarahkan sama pimpinan. Sedangkan yang sekarang ini saat ini berjalan, kita itu ada, cuma sekolahnya jauh, adanya di Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda Depok. Tuh. Itu kita sudah kerja, maksudnya dalam artian untuk pengabdian, biasanya pengabdian ya, pengabdian pada maksudnya kepada sekolah ini kita udah jalan 2 semester ini.
IDIK 3 semester, 1,5 tahun. Itu apa ya, tadi bentuk pelatihannya, kita berikan pelatihan fotografi, kita berikan pelatihan public speaking. Sejauh ini itu terlaksana semua atau terrealisasi dalam bentuk laporan gitu. Gitu aja sih Kak yang mau tanya. Silakan, apalagi jadi ini, tapi tadi ya antara AKM RTV dan UGI gitu loh, karena itu juga bagian dari UGI, kita juga di bangsa udah cukup sih dari pertanyaan saya, sudah cukup, mana melebihi pertanyaan saya yang harus aneh loh ya, karena sekarang ini kita ini siswa ya, kita dulu kayak melakukan pelatihan begitu kan, yang udah kita, jadi makanya kalau sebenarnya jadi tuntutannya itu loh, jadi kayak sekarang ini makin kesini ini kadang saya mikir ilmu pengetahuan juga nggak penting, jadi mulai ada tergradasi itu sekarang begini. Dulu dibilang ya, kalau orang tua dulu pasti tinggalin warisan sama anaknya itu ilmu pengetahuan, asumsinya kan begitu, karena saya berikan kain ya kan, nanti dengan ilmu pengetahuan, kemampuan ya kan, keahlian yang kamu miliki, kamu gampang nyari kerja, otomatis dong gampang nyari duit. Tapi kalau sekarang ini kayaknya susah. Mending benar-benar dikasih warisan dalam bentuk harta benda. Kalau dikasih ilmu pengetahuan doang, malah ribet, udah usah. Privilege, sekarang privilege juga menurut saya itu menjadi peran penting dalam gini. Iya kan, kalau terus kayak bahasamu ya kan, privilege ini apa sih kita maksudnya untuk jadi bahasa kayak sih ya, sederhana ini privilege ini apa sih yang untuk pemahamannya gampang ditangkap? Mungkin seperti kayak kemudahan yang emang udah diberikan sebelum kita jadi ya kalau sudah searching sih privilege ya, maksudnya yang terkait dengan yang bahasanya yang enak-enak, kalau saya bilang bukan ngomongin udah enak, jadi kalau kagak enak mah nggak mau gitu loh, kan gitu. Iya, apa ya, pengennya yang gampang-gampang aja. Iya, bukan gampang doang, gampang kalau kagak enak mah buat apa kan gitu loh. Yang intinya tadi lebih kepada enak. Udah ini itu kurang, ini itu masih ya kan. Nah, bagaimana terkait masuk ke TCSA ya kan. Habis mas kalau perusahaan harus memberikan itu semuanya, makanya ya nggak mungkin. Perusahaan manapun akan maksudnya mungkin akan berpikir 2-3 kali. Iya kan, mungkin sekarang kita melihatnya dalam arti masing-masing ya, kita kan mendekatinya perusahaan masih bergeraknya ini di mana, ya kan? Mungkin ya tadi kayak misalnya yang kita bilang ya kayak KTP, lembaga pendidikan kan begitu. Jadi mungkin bentuk-bentuk output, keluaran bentuk CSR-nya itu pastinya arahnya ke sana gitu, iya kan? Mungkin beda lagi dengan misalnya kalau kita bilang lah apa ya, yang perusahaan-perusahaan apa gitu, nggak punya CSR, ya kan? Mungkin kayak kelas-kelas Indofood kan kita bilang seperti itu, pastilah rokok, jarum, dia buat apa punya semacam kayak PB jarum apa segala macam, dia kan memberikan pelatihan apa namanya bulu tangkis ya kan gitu loh, beasiswa begitu kan salah satu bentuk CSR-nya juga. Ya jangan apa namanya, jangan berasumsi itu beasiswa yang nggak ada, dia kan yang nggak bernilai begitu loh lah. Jadi CSR itu emang penting banget perannya dalam perusahaan. Iya tadi untuk bisnis perusahaan, bahasanya itu sekarang untuk kepentingan perusahaan sendiri itu kan akan dilihat ditolak ukur. Iya kan, kalau dari nama baik juga. Iya, nggak ada benefit, nggak ada manfaatnya di perusahaan, apa yang ada juga ide, kan gitu. Kan gitu sekarang yang perusahaan yang banyak ini. Justru ibaratnya memberikan, oke, kalau perusahaan yang sederhana ini biasanya kan kaitannya dengan alam. Apakah itu dengan limbahnya, ya kan? Yang akhirnya kan akan menimbulkan permasalahan di warga sekitar. Gitu. Demo, nggak mungkin nggak ke demo yang begitu. Paling dia tadi kalau pasti akan ada uang kompensasi kan gitu loh. Karena
karena ya itu berCSR-nya dia udah merusak alam kan begitu. Ini merusak alam udah, tapi untuk ibaratnya berCSR kepada sekitarnya enggak. Nah, gimana? Yang enak pasti dibubarin sama warga. Udah pasti. Seperti tadi pertanyaan saya dari saya. Siap mas, Terima kasih banyak, Pak. Ya, buat semuanya. kurang lebihnya saya mohon maaf ya begitu, tapi mudah-mudahan itu bisa mewakili apa ya, tadi saya juga undang-undang saya sih dalam artian tadi CSR baru akan buka sama kamu gitu loh. Saya pernah nawarin sama siswa saya ya, mungkin di angkatan berapa gitu ya, tugas saya masing-masing silahkan lapor kepada maksudnya di sini dia lingkungan dia tinggal, jadi apakah itu kepada RT ataukah kepada RW, ya kan, ataukah misalnya ada di situ sekolah-sekolah apa sih yang kita bilang yang tanpa berbiaya semacam kayak rumah singgah atau apa gitu loh, ya. Kamu sampaikan, mau nggak kalau kita tim AKM STB yang datang memberikan pelatihan? Mau? Dia ngasih inputan ke saya. Apa jawabannya? Oh, nggak perlu. Ya itu tadi. Kecuali kalau ada ini, diundang, datang, kita kasih ilmu, terus dikasih uang saku. Yang repot. Ya itulah nanti bisa jadi pembelajaran buat kamu juga mas, begitu nantinya ke depannya sih. Kayak tadi penting, mau dibilang nggak penting itu bohong banget ya, ilmu pengetahuan itu. Cuma nanti ibaratnya kapannya itu sih akan muncul sendiri. Yang pasti masih dengan emas yang sedang berjalan ini. Nah kita kan baru kemarin. Tinggal programnya ini kemarin kita sudah pelatihan public speaking, sudah pelatihan fotografi, apakah nanti jurnalistik atau nanti juga kita maksudnya kita komunikasikan terlebih dahulu sama. Bentuk-bentuk maksudnya untuk plan-plan itu kan pasti. Misalnya apakah mereka untuk kita MKM ya kan, usaha kecil menengahnya ini apakah mereka bisa mengkreasikan sebuah program, nanti kita akan bantu sampai dengan masalahnya kan gitu. Soalnya sih ada dulu yang tapi nggak berjalan juga, sempat di apa sih? Cuman namanya saya lupa lagi, di kampung. Yang apa gitu sama itu dulu di situ warganya itu buat kayak kerajinan, apakah itu keset atau apapun, tas segala macamnya, tapi dari yang kopi ya itu bungkus-bungkus deh gitu. Waktu itu nggak berlanjut sih saya, mereka segitu aja sih Pak. Oke, siap, sama-sama.